Tabusi maruhata marite hite nama kulongita masuk mahita petangangata alani tapaladi maruhata la memuji tuhata meridi mahita sian nomor 10 ayat 1 ayat 2. Ku puji ku pasang apo amang pardengan basa jadi-jadian mudo sude akan amasa ditopa dosa sude dagi kuro ditondipe pinuji magoarmu kaluhut natino pami nang sonang di rohamu Aria dohot worin pe disari hon rohamu nang ginom gomanwi nati gorna sitom doi pinuji magoarmu. Mari kita hite goarni de bata ama dor goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot tu goar tu diperbadia na tuno palangi dot tanoon. Amin. Mangasahod de bata saya hamonangat do ulauta ngot maho ali parinolowan tasunggul ma ahu dibuang ngasiangari pujokku maho di tonga-tongani akka bangso ale Tuhan idehonokku maho di tonga-tongani akka marga haleluya matang yang mahita. Ale Tuhan para si rohana sumurung mauliate ma rohanami tuho ala di ho hami tupakirimon di hanguluan na saling-liling na sa lehon matudim tu rohanami asa margugug hami mangalo isap-isap ni rohanami jala asa hululuyami ho akka na di banua gijang ni parguguy mahami manaluhon sa luhut na naing mangabat hami tuhasonangan sa ibagad na mahapasyaw nami pakirimon dohot pamopomon ni rohanami asa monang hami rodi ujung na laho majalo tupali hami di jolo ni anakmu Tuhan Yesus si Pangulo kami. Amin. Turpuk dihita di pasermonan ima nata surat di Lukas onom mamuka sen ayat 30 1:42. Jala di hataho do naung upamaon tunasida. Tung tartugu nama pitung ma dongan na nama pipitung di dalan. Darap tergudung ma nasida na duasa. Dada sumurung sisian nasiat guruna. Naung sudinggan do ganuk molo doson guruna. Ahama pola perberengem silbak di nadi matami ia setiak nadi matami dang dia toiho tung dohono muma tudongami wa upat jolo silbak nadi matami anggia habe nasatiang nadi matami dang di idaho eho pangasi jumolo ma upat tiangi sian matami dung pei asa pikiranmu manang aha
manang beha pangupatmu silbak-silbak na di matani donganmi. Gitu sahakna matua ma akana tumangion hatani bata jalana peyoksa. Amin. Mari dehita sia 260 itu ayat sada tambah 4. Oh Tuhan sulit kita sondangi waktu kami udah soa dari beringas Kita berdoa. Terima kasih Bapak berkat anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini, di mana kami boleh melalui hadirat kami dengan baik. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagai dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami boleh mendengar dan mengetahui firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Kepada kita, Amang Inang dan saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dalam pertanyaan pada saat ini, yaitu dari Amsal 4 ayat 1-9, marang poda 4 ayat 1 siang, puji hama sudena pengangkatan. Supaya ngot mengapoi mengelului habis taran. Saya tangion ma hamu ale aka anaha pangajaran sada ama jalari koti hamu ma guruhon pangatusion. Ayat udana dengan dona hulehon tuhamu udang tung tadi kon hamu patiku. Ai au pe siminik idamang doau hasudungan jala anak sasa dan idaina. Jadi di podai ibana au jala di dokdo madok au. Saya para teteon ma akka hataki jala radoti akka tonaku asama muluho. Sa eyang pistaran eyang matutu pangtusion unang tung halupahon jala unang tu dali akka hata ni pamangaku. Unang tung tadi kon akai asa diramoti ho, saya naholongi ma akai asa dijaga nasida ho. Parmulani hapistaran odo, tuhori hapistarani jala tuhor sandok na ni onom tumuhor pangotusion. Saya pernah mau mai asa dipati pulho, marmulia doho bahenonna molo mas gatungan tusiho. Bahenonna do tu ulung bulang-bulang hasoloan tupa ngajagar situ tu basa-basa nona tuh ima yang bo sarana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada sampaikan kepada kita pasalnya bagaimana supaya kita menjadi bijak. Jadilah bijak. Kitab Amsal sebagai yang kita ketahui adalah kitab yang dapat memberikan pencerahan kepada seluruh umat manusia, terkhusus pada anak-anak Tuhan, sehingga orang percaya dapat mengembangkan dirinya untuk lebih baik lagi ke depan. Sebagaimana kita tahu bahwa Amsal ini adalah, sebagai yang kita baca pada saat ini adalah Amsal Salomo, anak Daud.
di mana Salomo mendapatkan didikan dari orang tuanya tentang bagaimana harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dari tema kita mengatakan jadilah bijak. Artinya bukan saja dari segi intelektual, tetapi juga harus cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosional. Dan hal kecerdasan itu bersumber pada firman Tuhan. Cerdas secara intelektual tapi tidak cerdas secara spiritual dan emosional tentu akan menimbulkan kegagalan. Oleh karena itu, melalui kitab Amsal ini kita dibawa supaya bijak, yaitu bagaimana harus cerdas. Cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan cerdas secara emosional. Dengan demikian, anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah, kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan talenta yang diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, Amsal 4 ayat 1-9 ini merupakan refleksi atau pengalaman Salomo yang mengatakan betapa pentingnya ternyata didikan orang tua. Di sini Daud yang memimpin bangsa Israel sebagai orang tua yang mematuhi ajaran-ajaran Tuhan dan tetap mengingatkan pengajaran-pengajaran atau didikan kepada Salomo. Hal itulah yang membuat Salomo menjadi raja yang penuh hikmat di dalam meneruskan memimpin bangsa Israel. Salomo tetap memegang didikan orang tuanya di dalam dia memimpin bangsa Israel. Salomo meminta kepada Tuhan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa Israel. Walaupun sebagaimana kita tahu Amang-Ina, saudara-saudara terkasih, kalau kita membaca tentang Salomo, Tuhan menawarkan kekalahan musuh kepada Salomo atau kekayaan atau umur panjang, tetapi Salomo hanya memilih hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat permintaan Salomo itu sangat baik dan diberikannya kepada Salomo. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ada istilah home sweet home. Rumahku adalah istanaku. Tentunya dari istilah-istilah tersebut orang memahami di mana ada kehangatan, ada sukacita, ada rasa kekeluargaan di rumah tersebut. Apa jenis kehangatan, apa sukacita yang kita rasakan di dalam istilah home sweet home? Tentunya di mana orang tua memberikan pendampingan yang luar biasa kepada anak-anaknya. Sebaliknya juga anak-anaknya memberikan sukacita kepada orang tuanya. Jadi ketika keluar dari rumah, mereka bisa menunjukkan hal-hal kebaikan yang dimana mereka petik dari rumah mereka di mana mereka bertempat tinggal. Salomo juga telah berpengalaman dari orang tuanya tentang ajaran-ajaran Tuhan, dan hal itu diteruskan di dalam kehidupannya. Pengajaran yang dilakukan secara berkesinambungan kepada anak-anak akan melekat pada diri anak sehingga tetap diingatnya untuk dilakukan setiap hari. Keluarga adalah pusat pendidikan anak-anak. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 6, perintah Tuhan itu haruslah engkau mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Itu adalah tanggung jawab orang tua bagi anak-anaknya untuk mengembangkan diri anak-anaknya. Jadi, Amang-Ina terkasih di dalam Yesus Kristus, walaupun kita memberikan pendidikan kepada anak-anak begitu baik dari sejak TK, SD, SMP, SMA, dan bangku perkuliahan yang ternama, tapi yang lebih penting bagaimana mereka mendapat pendidikan di rumah mereka masing-masing. Walaupun mereka begitu baik mendapatkan pendidikan di luar rumah, tapi kalau mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik di tengah-tengah rumah, mereka tidak mendapatkan cinta kasih sayang dari keluarganya, tentu semua pendidikan yang mereka dapatkan di luar rumah akan menjadi sia-sia. Kenapa dikatakan demikian? Mungkin mereka bisa pintar secara intelektual, seperti dikatakan di awal, tapi mereka tidak pintar secara rohani. Mereka tidak pintar secara emosional. Mereka bisa mencari uang dengan baik, mereka bisa mencari uang dengan banyak, tapi
kalau mereka tidak memiliki cinta kasih, pendidikan yang tidak mereka nikmati dari tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, dari rumah mereka masing-masing, ya tentunya seperti kata di awal akan berujung menjadi sia-sia saja. Orang tua memberikan teladan di dalam segala hal kepada anak-anaknya, baik di dalam perbuatan, berbicara, dan pemikiran. Orang tua menjadi role model bagi anak-anaknya, sebagaimana Daud menjadi sebagai model bagi Salomo di dalam kehidupannya. Tuhan berkehendak supaya hikmat itu bukan pada satu generasi saja, tetapi terus kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Artinya, bukan hanya sebatas orang tua saja yang menunjukkan sikap baik, sisi baik ketika orang tua melakukan setiap aktivitas kegiatan, tetapi orang tua pun harus menunjukkan atau meneruskan kebaikan-kebaikan tersebut kepada anak-anaknya. Jangan sebatas anak orang tua yang mendapatkan kebaikan atau pandangan yang baik, tapi anak-anak juga harus demikian. Sama seperti halnya kalau orang tua dulu mengatakan, kalau saya tamatan SD, anak saya harus lebih tinggi dari saya. Kalau saya hanya sebatas tamatan SMA, anak saya harus lebih tinggi daripada saya. Artinya, kita sebagai orang tua harus bisa memiliki atau memberikan dukungan kepada anak-anak kita yang baik, supaya mereka lebih bersemangat dalam menjalin kebaikan. Jangan tidak hanya sebatas di rumah, tapi mereka bawa juga dari rumah keluar dimanapun mereka berada. Di dalam firman kita, dalam Koda 1 dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Penulis Amsal ini ingin mengungkapkan bahwa takut akan Tuhan akan menjiwai seluruh pendidikan yang mereka tempuh. Jadi, apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berhubungan dengan pelaksanaan firman Tuhan atau perintah Tuhan di dalam hidup si anak atau si anak pelajar tersebut. Takut akan Tuhan juga merupakan sikap hormat dan tunduk kepada kuasa Tuhan. Jadi ketika si anak takut akan Tuhan, pasti mereka akan menunjukkan sikap yang baik dimanapun mereka berada. Tidak mungkin kalau dia mengatakan saya takut akan Tuhan, tapi orang tuanya dibantahnya terus menerus. Tidak mungkin si anak mengatakan saya takut akan Tuhan, tetapi dia tidak memiliki hubungan yang baik pada teman-temannya. Tentunya ketika dia mengatakan takut akan Tuhan, tak berarti dia harus bisa membuat relasi yang baik, bukan hanya sebatas di rumah saja, tapi dimanapun dia berada, dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, dan dengan kerabat-kerabatnya seperti itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa yang tidak menginginkan supaya dia menjadi orang bijak? Semua orang pasti menginginkan atau menghendaki supaya ia menjadi orang yang bijak, dan keturunannya semua menjadi orang yang bijak, baik dan dunia pendidikan formal maupun non formal. Pada zaman sekarang ini banyak tawaran-tawaran pendidikan kepada anak-anak kita, playgroup, TK, SD, SMP, S3, dan seterusnya, dan orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anak-anaknya setinggi-tinggi mungkin supaya menjadi anak yang pintar. Tapi kembali pada dasar, jangan lupa bahwa si anak tidak hanya sebatas memerlukan cerdas secara intelektual, pendidikan yang di luar rumah saja, tapi mereka juga harus mereka memerlukan pendidikan rohani, spiritual, dan emosional. Dan itu tidak diberikan oleh pendidikan-pendidikan atau sekolah-sekolah yang mereka dapati sekarang ini. Mereka bisa mendapatkannya itu dari rumah mereka, dimanapun mereka berada, dari rumah orang tua dan keluarga dekat mereka. Jadi marilah menginang, saudara-saudara terkasih, kalau kita menginginkan baik untuk keluarga kita, kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita ingin menginginkan baik untuk keluarga kita, mari kita berdoa dan ajarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada malam hari ini, di mana kami boleh mengikuti ibadah pertanyaan. Walaupun kami di rumah saja, tapi firman-Mu tersalurkan dengan baik kepada kami seluruh jemaat-Mu. Tuhan, sebagai firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, agar kami menjadi manusia yang bijak.
agar kami tidak cerdas secara intelektual saja, tapi kami juga cerdas secara emosional dan spiritual. Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi dasar itu semua. Ajarkan kami kepada kami Tuhan, terlebih kepada kami orang tua, supaya kami juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, takut untuk melakukan yang tidak baik di hadapan-Mu, tetapi mereka bisa melakukan yang baik sesuai rencana dan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami akan melakukan setiap aktivitas kami di malam hari ini maupun di hari akan datang. Mari Bapa, Engkau tuntun, dampingi dan ajari kami Tuhan, agar semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan yang kami rasakan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada-Mu saja. Amin. Merede Mahita sian nomor 227 ayat 1-2. Yesus konuniku, odoha orang sakit, kau dengan nama diriku, rodina salah kami. Takas mapaturuko uwaon kokomi asariku malurut kot mahauni lambungi. Ada marohatta martang yang mahita. Gok puji-pujian mardongan hasangapon hamalation ma di pasat rohanami na pungotu adopamu alai Tuhan. Tuhan debata nami na ditadahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus simokop sipelhami. Mulate godang alai Tuhan di pasat rohanami dipakilalah kami do dengan dibasam na totong papungon hami ruas ni huriam buih hami alai Tuhan marpungu di ngananon ima dinapatupahon pertanyaan wik alai Tuhan nang pi alai Tuhan marhite rekaman pos dorohanami alai Tuhan nasa hormat todim todu parabadia tu bagas rohanami ganup asanggi totong bui di payutiut hami jala dion hami hatam doa kaid di puji-pujian na ditangion hami dia pertanyaan nami apala ditikon alai Tuhan. O Tuhan perdengan bahasa mulai tegodang matotong di pasat rohanami tuho dipakilalau kami do dengan dibasam nama nugu-nugu hami saluhna. Ia malai Tuhan di totong hami marhai pason nang pe godang hamalon na diadopi hami di perdalanan ning ulu nami terlumobi malai Tuhan na mengadopi masa pandemik COVID-19 kami malai Tuhan na olo gabe mabayan roh harap pikiran nami sipata tahuton hami malai Tuhan mardonga biar hami alai na pos do roha nami malai Tuhan mardonga tokko hami saya na margogo do hami jala monang do hami malai Tuhan ala ni denggan ni basam alai Tuhan. O Tuhan perdengan bahasa diingot kami do alai Tuhan dia karuas ni huriam alai Tuhan. Natongon nuaing pihak di rumah sakit alani akka persahiton. Pos rohana alai Tuhan asaho na mangalih pos ni roha. Asa anggia nasida alai Tuhan mangido pangurupio tuho. Asa totong di harapon nasida di akka mamalum marhite pengobatan na diulau nasida alai Tuhan. Asa pargugoy malai Tuhan di akka obat si pangano do si yunumun. Nang soni akka tenaga medis alai Tuhan, gabi perhitian ni huasa alai Tuhan, dinalaw mananggali akka persahiton, sian pamatang ni huasa alai Tuhan, asanggiat akka tutik kina tumibu, boy marhay pason, jala mulak tutongan ni bagas ni nasida alai Tuhan, totong marhay pason alai Tuhan. Nang hami pe alai Tuhan, totong mangido mahelik tu adapamu alai Tuhan, asa papas rohan nami alai Tuhan, di namadalani akka ngulu nami alai Tuhan, baik kami alai Tuhan, di akka na mengula silon nami si ganupari, asa hototong na mga ramoti roh harap pikiran nami. Pos roha nami alai Tuhan, paso-paso mo totong akan naniula nami, gabi perhitian ni paso-paso alai Tuhan. Nalaw pakyon nami, dinalaw manguluti akka na perlu di perdalanan ning ulo nami alai Tuhan.
Oh Tuhan perdengan bahasa, diaka pasu-pasu menadi jalo hamele Tuhan. Marhitehon ima diaka yanakon nampi nalo mehamu. Tuhami ganup keluarga lepas keluarga le Tuhan. Diaka nomemet ale Tuhan, pasu-pasu manasida si burmagodang ale Tuhan. Nang diaka na sekolah pele Tuhan, terlumubi apala ditikyon ale Tuhan. Nah sangat merasa sulit ale Tuhan diaka persekolahan. Ima nagabe melalui program online ale Tuhan. Ale pasodorohan ale Tuhan, natotong buka muroha, buka pomo kepikiran niya kaya nakon namin na sekolah. Asa totong di hari kotun nasida le Tuhan, marsiajar, nalau buhal parbinotoa di nasida le Tuhan. O Tuhan perdengan bahasa, di saluhutna, diaka anak nang magodang, boru nang magodang le Tuhan, di ruas ni huriami le Tuhan. Naung mangalului aka parkerejuan, pos rohana le Tuhan, homa patuduhon aka dalan nauli na denggan. Asa totong boy di hari kotun nasida le Tuhan, di nalahu madiori parkerejuan, natama ulahon ni nasida, jalan nasomaralo tulomo ni rohama le Tuhan. Nang anak dot boro ni huriam pele Tuhan, nang tikina dia kena lamar hasohotan ale Tuhan, homa ale Tuhan napadumun rohadi aka anak dot boro ni huriami, asa marhite pasu-pasum, buih nasida ale Tuhan mendapat aka sirokap ni todini nasida, nalaho mamuka ke rumah tangga tu tikina nang roh ale Tuhan. O Tuhan perdengan bahasa, posodorhana ale Tuhan, nang ditangin hami. Diaka salutna edi puji-pujian na pinasa nami le Tuhan, pos rohanami jalome gabe pemujian nami Tuhan. Nang hatam pele Tuhan nang marsaringan di tonga-tonga ni pertanyaan nami. Ajari hami perabisuki ame ale Tuhan, dinalau mengahuni jala mengulau di ngulu nami sigano pare ale Tuhan. O Tuhan perdengan bahasa, nang dinamardo misirang pendon hami ale Tuhan sian ingananon. Pos dorohanami ale Tuhan. Di salutna hami dinalau meninggal honingananon ale Tuhan, homa totong di jolo nami. Asa dina mardalak kami ala Tuhan, mardalak kami di hasil pengamu, dausian abad-abad, dausian paramaran akatahin ni sibolis pe ala Tuhan. Nang akanan ditingalo kami pe di nganan ala Tuhan, hototong na mga ramutin na sida, tong sodangi dot hodim to di prabedia, asa totong mian dami dot holong na siya ko ala Tuhan. O Tuhan, perdengan bahasa, nagudang dosa dohami, posodorohan nami ala Tuhan, marhite dengan ni basam, namar pamati do rimasemu di saluhut na dosa kapangalason nami. Asi maroham ala Tuhan, asa saya sama dosa pangalasan nami, asa talup hami haboran ni dengan ni basam alai Tuhan. Upasat hami alai Tuhan tangyang namion, mangasano anakmu Tuhan Yesus Kristus, jalo jala Elohim alai Tuhan. Amin. Mari dihita sian nomor 743 ayat 22. Tuhan tugu-tugu maaf, ku dalam lohoni rohami, rapon hosona mardalana, nang rahis maul sidalanaki, ton dimi ban mangko Kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan,
kalau pada hari ini kami boleh berkumpul Tuhan di rumah kami ataupun di tempat ini untuk melakukan ibadah persekutuan keluarga yang biasa kami lakukan ya Bapa. Kami percaya ini boleh terjadi karena Tuhan menyertai kami, dan untuk itu Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepadamu saja. Allah Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, begitu banyak Tuhan permasalahan, permohonan kami Tuhan. Di antaranya ya Bapa, kalau kami beberapa bulan terakhir ini boleh berada pada masa pandemi COVID ya Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat COVID-19 dari negara kami Tuhan, bahkan dari dunia ini, sehingga kami boleh beribadah kembali seperti biasa ya Bapa. Walaupun kami tidak berada bersama-sama Tuhan, tapi kasih-Mu, penyertaan-Mu ada di tengah-tengah kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk orang tua kami yang ada di Medan maupun yang ada di Kendari. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, berikan murah rezeki dan panjang umur. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang akan mengikuti tahun ajaran baru. Tuhan memberkati mereka Tuhan dengan segala fasilitas Tuhan yang kurang memadai mungkin Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk membantu anak-anak kami dalam bersekolah Tuhan, walaupun dalam prosesnya semasa ini Tuhan masih daring ya Bapa. Tuhan buat mereka boleh mengerti, memahami apa yang diajar dari pihak sekolah, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para anggota jemaat-Mu Tuhan yang kurang enak badan ya Tuhan, atau sakit di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka semua sehingga boleh pulang kembali ke rumah dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang luar biasa, sehingga suatu hari nanti kami percaya kami boleh melakukan ibadah seperti sedia kala Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kesalahan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak datang menghampiri hadirat Tuhan, memohon dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Mahita sian buku ED nomor 232 ayat sada 1 ayat kedua. Sian sude parurian harga sadahu tohu tiop tok Yesus tuhaku hartana harga si sudena atau takut Tuhan muto bio patana sai pangasahon mabaga-bagana nang Star sai dapot Tuhan lu ngasana kurang sai buan pusi lupa modai napa udorohamu asa tiur sasude bogasmi takut Tuhan untuk dio patana sai pangasahon mabaga-bagana. Tatang yang mapelata martangnya maita. Ale debata amanami na diwano gijam, hodo haroroni salu silelehna denggan, dor naso libasan nama litus. Pasat kami masian na nilimi tu kami pelan kami tuho, saja lo main gabi khusus di jolo. Pasu-pasu main jalan rapati asal perasaan kami pelano,
patimbulkan harajaanmu di tong-tong beriang doa di kotibion. Buhay maronami marhiti-hiti tondim, asal tanda kami godang ni sering Tuhami, asal ang gilid kami mandak malu Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rab mata mandok tangyang ali amanami. Ali amanami na di balong gijang, saya pindah badia ma buarmu, saya rumah harajaanmu, saya saat maulun rohan di balong tongon songanan balong gijang. Lehong Tuhami sadarion hamiluan siap hari. Sesam dosa nami songan panisan nami, di dosa nindungan amar dosa Tuhami. Undang kami tepi te pangujunan, paluama kami sian pengagu. Ay hodona punah harajaun, dot hagugon, roh dia sangapon salidin nililina. Amin. Sini roh ni Tuhan Yesus Kristus, dot holong dari bata ama, dot parsoran Tuhan di parbadia iman nama doani hamu salutna. Amin. Shalom, horas madi tersalutna.